bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cik Nur Hasni. NPM saya 220610100262. Saya perwakilan dari Lighting 22. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kebudayaan yang ada di Aceh berdasarkan sumber dari buku ensiklopedia. Mencari lokan dan pucuk. Lokan dan pucuk merupakan dua komoditi yang selama ini menjadi salah satu mata pencarian masyarakat Singkil. Bahkan, lokan oleh sebagian mata pencariannya dijual hingga ke Nias, begitupun dengan pucuk. Untuk memenuhi permintaan di pasar Medan, maka tetap terus eksis dicari hingga sekarang. Konsep mata pencarian ini hanya berkembang di masyarakat Singkil saja, terutama dilakoni penduduk pasar ujung Singkil yang menetap dan bersinggungan dengan aliran sungai Lai Soraya. Sungai yang terluas dan terbesar di Singkil. Lokan merupakan kerang khas sungai Lai Soraya Singkil. Disebut-sebut sebagai sungai terbesar dan terpanjang di Aceh. Sungai ini membelah kawasan rawa gambut yang luasnya melebihi 100.000 hektar dan dalam area Suaka Marga Satwa Singkil yang juga bagian dari ekosistem Lauser. Lokan adalah jenis kerang hitam berukuran besar dan mendiami dasar sungai. Karena itu, lokan harus diambil dengan cara menyelam ke dasar sungai oleh para pemburu dan pengepul yang dikenal masyarakat sekitar sebagai pencari lokan. Yang kedua, meawe. Meawe berasal dari kata me yang berarti melakukan sesuatu kegiatan mengandung sesuatu dan awe berarti rotan. Meawe merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan rotan di dalam hutan baik selama satu hari ataupun berhari-hari. Kegiatan meawe di Aceh umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Namun demikian di beberapa tempat ada juga kaum perempuan yang melakukan kegiatan meawe. Seperti di Aceh Besar, sebagai contoh di Mukim Lampage, Kampung Siron, Mukim Lamleot. Peralatan dan bahan yang dibawa dalam kegiatan meawe antara lain parang untuk memotong awe, bahkan makanan dan korek api. Selanjutnya, membube. Membube merupakan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan sejumlah bubu secara terus-menerus untuk mendapatkan ikan dalam jumlah banyak. Kegiatan membube ini biasanya dilakukan secara perseorangan atau berkelompok, khususnya di kawasan perairan atau paya yang terdapat ikan, seperti dilakukan di pantai barat Aceh. Dalam kegiatan membube ini, setiap orang biasanya dalam jumlah banyak, dalam batasan kesanggupan dan kemudahan untuk dibawa oleh seseorang. Biasanya paling kurang 4 buah bubu hingga 10 buah bube ukuran sedang. Pemasangan bube dilakukan dengan cara yaitu yang pertama pada aliran air mengalir di sungai, lung atau parit dan alur. Untuk menarik perhatian, dalam bube ditempatkan makanan yang disukai oleh ikan seperti kelapa busuk, pliu atau hasil fermentasi kelapa dan sarang semut. Khususnya di Mukim Lam Teba, penduduk setempat menampakkan kaye atau sejenis kayu berbau busuk dalam bube. Yang kedua, dilakukan dengan cara membendung salah satu bagian aliran sungai dengan tujuan mengalihkan aliran sungai ke salah satu sisi, sehingga di sisi lain air berhenti mengalir dan menjadi kering. Sebelum air mengering, di bagian hulu dan hilir dibentuk penghalang dari batu, daun-daun atau tanah, sehingga air yang mengalir ke bagian hilir ini bertumpu pada aliran dengan pola membentuk huruf V. Ketika itu, ikan akan masuk ke dalam bube tersebut. Selanjutnya, mengengkut. Mengengkut merupakan kegiatan mencari ikan di sungai, danau, dan rawa. Pada masa dalam jangka waktu
oleh hukum adat. Kegiatan mengungkut ini umumnya mengikuti siklus musim matahari, terutama pada musim hujan atau pada musim kemarau. Sebagai contoh, mengungkut untuk menangkap ikan luluh dilakukan antara bulan Juli hingga September. Hal ini disebabkan pada masa tersebut ikan luluh bergerak dari hulu ke arah muara sungai untuk bertelur. Sedangkan kegiatan mengungkut untuk menangkap ikan keriling atau jurung umumnya dilakukan pada musim kemarau karena pada masa itu sungai mendangkal dan ikan keriling terpusat di tempat-tempat tertentu seperti dalam tui atau lubuk dan sarah yang airnya agak dalam dan deras. Selain itu, kegiatan mengungkut yang dilakukan sepanjang tahun, alat-alat yang digunakan dalam kegiatan mengungkut itu seperti KW atau pancing dan berbagai jenis bube atau bubu dan je atau jala. Mego merupakan kegiatan menanam atau mengusahakan tanaman padi di belang atau sawah atau ladang pada gan megoton dan biasanya dilakukan pada musim hujan. Namun demikian, di kawasan rawa-rawa atau paya di pantai barat Aceh, megoton dilakukan pada akhir musim hujan karena ketika itu air dari rawa-rawa mulai surut dan dapat mengurangi risiko padi terendam banjir. Setelah adanya sistem irigasi, kegiatan mego ini dilakukan 2 kali setahun. Mego kedua disebut dengan mego rue atau mego kali. Kegiatan mego diawali dengan musyawarah para pemuka adat dengan kejurun belang dalam rangka menetapkan waktu mulai turun ulang atau turun ke sawah. Penentuan waktu turun ke sawah merujuk kepada sistem kenenong. Baik, selanjutnya mejang. Mejang berasal dari kata meng yang berarti melakukan kegiatan dengan menggunakan sesuatu yang berjenis jang atau alat penangkap ikan yang terbuat dari bambu. Bentuk dan susunan jang ini mirip dengan huruf V, di mana sisi kiri dan sisi kanannya merupakan deretan jang dan di sudutnya dipasang jaring untuk memerangkap udang atau ikan. Sebuah jang terdiri dari pateng, sudep, lembaran jang, dan jaring. Pateng merupakan kayu panjang yang ditancapkan ke tanah, yang berfungsi sebagai tiang untuk memasang lembaran jang. Sudep merupakan alat penyambung antara lembaran jang yang satu dengan lembaran jang yang lain. Lembaran jang terdiri dari belahan bambu kecil atau lidi ijuk atau lidi enau yang dijalin dengan benang membentuk lembaran seperti pagar yang rapat dan tidak dapat diterobos oleh ikan ataupun udang. Yang selanjutnya mekat. Mekat bermakna dagang, menjual atau menjajah. Meskipun dalam kamus bahasa Aceh Indonesia ada penambahan hasa Aceh Indonesia, mekat merupakan kata kerja, istilah untuk menyebut aktivitas jual beli atau berdagang. Selain meniaga dalam masyarakat Aceh, pun demikian kata mekat lebih sering disebut dan diucapkan di setiap ada aktivitas jual beli dibanding meniaga dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya selain mekat dan meniaga juga ada istilah medagang yang berkembang dalam masyarakat Aceh. Tentunya bagi pihak lain menganggap kata tersebut bagian dari kata dagang yang berhubungan dengan jual beli. Namun kata medagang Aceh ini justru berevalisasi pada istilah mencari yang berkembang dalam tradisi pesantren di Aceh. Selanjutnya mekat mie Aceh. Mekat mie Aceh merupakan usaha dagang populer selain kopi yang dilakoni oleh masyarakat Aceh. Gerai dan gerobak mie Aceh dapat ditemui hampir di seluruh pelosok Aceh, bahkan Nusantara. Penjual mie Aceh, khususnya di Aceh, umumnya memiliki gerobak khas yang dipajang di depan warung kopi. Gerobak Aceh berfungsi untuk memudahkan pengunjung memaknai tempat jual mie Aceh. Gerobak ditutupi dengan kaca transparan, lalu di depannya ditempel stiker bertuliskan mie Aceh yang kemudian disandingkan dengan beragam nama lain, terutama nama penjual dan
Selanjutnya, melecang atau mesira. Melecang berasal dari kata me yang artinya melakukan sesuatu, dan lancang berarti pondok tempat pembuatan sira. Melecang merupakan kegiatan mengolah air laut menjadi garam yang dilakukan di lecang sira. Orang yang melakukan kegiatan mengolah garam disebut sebagai urung melacang. Melancang biasanya dilakukan pada musim kemarau karena pada masa itu kadar air garam yang pengelolaan air laut cukup tinggi. Kegiatan melacang merupakan tradisi untuk memenuhi kebutuhan garam bagi keluarga dan masyarakat setempat. Selain itu juga sebagai sumber ekonomi. Kegiatan melacang dilakukan dengan dua cara. Pertama, memasak langsung air laut hingga menghasilkan kristal garam. Dengan cara ini, urung melacang mempersiapkan lahan khusus terlebih dahulu dengan cara mencangkuli tanah, kemudian menyiram tanah tersebut beberapa kali dengan air laut dan membiarkan terjemur di bawah panas matahari hingga terbentuk butiran garam yang berwarna putih. Selanjutnya, menilam. Menilam berasal dari kata yang berarti melakukan sesuatu atau mengandung sesuatu dan nilam. Proses ini merupakan tanaman perdu yang mengandung banyak minyak atsiri. Menilam berarti melakukan kegiatan penanaman nilam untuk disuling minyak atsirinya. Minyak nilam mengandung kauli alkohol dan digunakan sebagai bahan baku industri minyak wangi, kosmetik, dan obat-obatan. Menilam secara tradisional dilakukan di lahan yang baru mau dibuka atau lahan semak belukar yang telah lama ditinggalkan. Selain itu, ada juga yang ditanam di tanah tenggalan atau ladang. Selanjutnya, mempunyai berasal dari kata meng yang berarti melakukan sesuatu atau mengandung sesuatu sesuatu dan punyi yang berarti penyu. Penyu merupakan hewan air yang hidup di laut. Namun, untuk berkembang biak, penyu bertelur di darat, khususnya di daerah berpasir pantai. Mempunyai merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan telur penyu pada malam hari pada musim atau waktu tertentu di tepi pantai. Selanjutnya, merusa. Merusa merupakan kegiatan berburu rusa secara bersama-sama dan dipimpin oleh seorang pawang. Pawang biasanya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perilaku rusa, tempat rusa mencari makan, memahami tanda-tanda pada jejak rusa, jenis tanaman yang menjadi makanan dan kesukaan rusa tersebut. Selanjutnya, pesiju. Menurut Kamus Umum Bonisi Aceh berasal dari kata sikso nunjuk yang berarti sejuk. Dengan pandanannya inupi sitat diulaput merupakan upaya untuk mendapat kesejukan dan kedamaian dalam masyarakat. Puju juga disebut dengan tepung tawar, suatu rangkaian ritual yang dilakukan sebagai rasa syukur dan perwujudan damai kedamaian yang sebelumnya berkonflik. Ritualnya dengan doa dan dilanjutkan dengan tepung tawar dengan menggunakan sarana yang telah disediakan. Pesiju merupakan tradisi yang dilakukan oleh para Sultan Aceh yang dikatakan bahwa Sultan Iskandar Muda merupakan seseorang yang kuat komitmennya untuk mentradisikan pesiju. Selanjutnya, pesunat. Di Aceh, usia anak laki-laki yang akan disunat biasanya berkisar antara 9 sampai 12 tahun. Secara umum di Aceh, sunat bagi anak perempuan dilakukan secara rahasia atau sembunyi ketika bayi berusia antara 1 hingga 2 tahun dan dilakukan secara diam-diam tanpa disertai upacara adat. Yang selanjutnya, Petran Empang Petpluh. Petran Empang Petpluh ini adalah sebuah ritual kematian yang dilakoni oleh masyarakat Lamno Aceh Jaya. Ritual ini telah dimulai sejak malam hari ke-43, sedangkan klimaksnya upacara berlangsung keesokan harinya pada hari ke-44. Pada malam hari itu, keluarga dari orang yang meninggal mengadakan kenduri di rumah. Pihak yang mesti diundang pada kenduri ini adalah kecik, imam manasah, kepala dusun, dan para tetangga. Bersamaan dengan itu, turut pula diundang beberapa orang qari yang akan membacakan Al-Quran setelah pelaksanaan kenduri.
Yang terakhir ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah sebuah ibadah yang termasuk dalam salah satu dari rukun Islam. Walaupun cara pelaksanaan makan dan minum serta tidak melakukan hubungan suami istri sejak waktu subuh hingga tiba waktu maghrib, namun puasa Ramadan di Aceh memiliki keunikan tersendiri. Orang Aceh menyebut hari-hari di bulan Ramadan sebagai Huroget, bulan God, atau hari baik ataupun bulan baik. Dan cara hidup masyarakat Aceh di bulan ini terfleksi dalam ungkapan siblah bulan Dameharkat, si bulan Damehabi. 11 bulan kita mencari nafkah, dalam 1 bulan semuanya kita habiskan.